ya 1 poin lah, bicara 1 poin dengan omset gitu. Dengan komposisi semacam ini kurang lebih penghasilan dia dengan 5 juta dengan voucher produk dengan lain-lain itu, sehingga mereka itu UMR lewat pola pikirnya, jadi nggak mikirin kerja yang lain-lain Pak. Nyarisnya seperti itu sebetulnya, hitung-hitungan ringannya. Makanya saya ada kontrak, ada MOU dengan Karang Taruna Kabupaten Cianjur, per RT itu saya nyiptakan satu gini minimal. Jadi satu komunitas ini satu saung, kebetulan di Cianjur itu ada saung Sawala namanya. Mereka itu menciptakan minimal untuk ini aja 2 poin. Jadi 6 orang dengan dia. Ini dari poinnya dapat 2.500.000 kurang lebih begitu, dari penjualan pribadinya dapat ini 3 jutaan. Sehingga dengan penghasilan dia 5 juta plus, kalau dengan produk itu 6 jutaan lah. Gitu kan udah lebih dari apa UMR tadi hitungannya udah lewat, ya PNS golongan 3A mah udah lewat. Kira-kira gitu hitungan simpelnya gitu. Makanya kami ini kan anak-anak milenial itu ada yang tadi network builder ada, tapi rata-rata kalau kita bicara milenial ini minimal dia temannya kan teman main ML, teman main game itu kalau 5 orang ada Pak. Gitu. Ini aja 5 orang temen kamu ajak dulu gitu, setelah kamu bisa. Makanya tahapan pertamanya itu satu tadi mereka diajarin dulu ininya, dan lebih cepat kan anak-anak milenial itu lebih cepat. Setelah dia bisa berjualan, berpenghasilan minimal 3 box sehari itu, atau bulatnya 100.000 lah gitu per hari, baru ajak temennya ini. Tahap pertama ajak 3 orang dulu, setelah itu ajak 5 orang, sehingga 2 poin. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa bisnis jaringan ini ada bonusnya loh bulanannya. Betul. Ada penghasilannya loh, ini hariannya dari kami. Karena ini kan sekarang udah bisa dilihat langsung. Ini kalau dulu kan kita harus ngeprint dulu apa dulu, bahasanya saya nggak ngerti lah karena belum masuk di sini waktu itu. Gitu. Kalau sekarang kan bisa langsung dilihat. Bahkan kalau Pak Asep yang itu ketika lagi presentasi, lagi prospek itu kling masuk di situ, duit masuk duit. Gitu kira-kira. Dengan komposisi semacam itu nyaris anak-anak itu relatif gampang yang milenial Pak. Minimal tadi pertama ini 3 orang dulu. Biasanya kalau 3 orang ini tataran inti, saudara, teman, adik ini. Yang 5 orangnya itu yang 2 poin baru ke teman main ML apa. Makanya dalam satu RT itu kami enggak muluk menciptakan ini 5 orang ini ketua Karang Taruna biasanya, atau orang yang dihitungkannya lah. Gitu. Ini dengan ini Cianjur ada 34 kecamatan, ada 354 desa, RT-nya enggak berapa tahu deh. Saya jangan muluk-muluk di sini 50%-nya lah. Udah. Dia iklan juga. Iya, iklan. Harus wajib ya. Harus wajib iklan. Kenapa? Jadi rumusnya gini Pak, yang paling simpelnya. Pak Salimin juga crown manager masih ngiklan. Coba Pak Salimin crown manager nggak ngiklan, masa duplikasinya mana? Upline juga nggak ngiklan nyuruh. Rumusnya dia bisa dulu secara pribadi tahu ilmunya dan menjalankan itu. Setelah itu baru dia ajarkan. Dia duplikasikan. Kalau saya kan istilahnya itu, kalau iman itu tasdiku bil kolbi wa ikrortu bil lisan wa amalu bil arkan gitu. Jadi yakin dulu pertama, baru dia bisa itu, baru dia mengamalkan. Kira-kira gitulah tahapan prinsip itunya. Jadi dia ini yang satu ini bisa dulu. Dan di kita rata-rata bukannya itu 1 hari belajar, hari kedua, hari ketiganya malas. Itu udah closing. Oh, udah closing. Begini udah malas nggak mau belajar lagi. Rumusnya kalau nggak closing dia itu males. Oh, pasti ya. Kalau udah closing itu udah mulai semangatnya itu, minimal leadnya banyak masuk. Orang baru buka toko itu kalau leadnya masuk aja belum closing udah semangatnya beda. Gitu. Makanya di kita rumusnya dibangun tokonya dulu, diberesin. Setelah beres tokonya gitu baru mereka cara jawabnya bagaimana, power closingnya lah ke arah sana. Kalau udah bangun tokonya, ininya leadnya udah masuk banyak, mereka closingnya kurang, biasanya minggu kedua kita dievaluasi lagi.
ada apa nih, istilah kami ada digital forensik. Jadi mereka itu dilihat HP-nya seperti apa, masang iklannya di mana. Karena ada kasus yang lead-nya banyak tetapi tingkat closingnya kecil. Kita juga lihat posisi iklannya, maaf penduduk Indonesia itu 50%-nya itu ada di Pulau Jawa. 100 juta lebih di Pulau Jawa, Pak. Kalau kita iklannya di Jawa semua, lead-nya bagus. Karena kan pengguna HP kebanyakan dan sinyalnya bagus di Jawa nih. Tapi tingkat daya belinya tingkat closingnya maaf kurang. Makanya itu butuh tadi pemerataan iklan kita di mana titik-titik hotspotnya. Biasanya upline kan tahu di mana hotspotnya itu yang udah itu. Suka nyari pakai apa biasanya kalau untuk tahu spot begitu? Kalau kami ini karena semuanya pemain sekarang ini, dengan feel aja dengan itu udah tahu. Udah tahu ya. Udah tahu karena kan tiap hari kita Nggak jualan. pakai Google Trend gitu ya. Nggak usah pakai Google Trend udah tahu. Tahu. Kenapa kita lewat mana? Jangankan itu jalan yang bolong di Sopeng di mana tahu. Komunikasi kita dengan kurir, Pak ini nggak bisa, harus lewat booth. Sehingga yang lain kesana mah nggak bisa, itu harus lewat booth lagi kan kira-kira udah tahu karena tiap hari kita jual. Kalau kita ya maaf kalau saya standarnya dengan Pak Asep itu rata-rata 5 box sehari. Masya Allah. Jualan. Ya paling tertinggi itu sebulan 2000 lah, 2000 BP gitu kalau tertinggi Pribadi ya? Pribadi. Makanya sampai peringkat apapun kayaknya kalau jualannya ini nggak bakalan ditinggalin. Kenapa? Udah passionnya di sini, udah habitnya gitu loh. Di sini. Habitnya kalau nggak pagi-pagi Pak Asep nggak ngiklan atau jam segini nih buat adonan nanti habis maghrib ramenya nggak ngiklan, itu ada yang kurang. Kok sepi gitu kan ibaratnya, kok tumben ini. Makanya kalau jam segini habis asar dia ngiklan terus. Iklan. Dan udah tahu kan spot-spot mana yang di itu ibarat mancing di Pulau Seribu, mana yang rumpon beca, mana yang itunya udah tahu. Gitu rumusnya. Jadi yang pertama itu satu orang itu diajarin dulu, setelah itu baru diajarin bisnisnya tadi, jaringannya. Ini bahwa kita ini bisnis leadership yang ada unsur menjualnya. Makanya kami nggak jor-joran kayak teman-teman di Aceh yang offline itu ngejualnya sekian ribu pakai modal pakai itu enggak. Kami ini target minimal 400, ini minimal. Tapi rata-rata mereka itu di penjualan ini di 600 paling kecilnya. Kenapa sehari 2 box gitu dah hitungannya. Gitu. Jadi komposisi semacam ini saya ada anak baru si Ojan, anak mahasiswa. Baru 2 bulan sekarang. Yang pertama 600 begitu masuk, yang kedua 800 gitu. Yang sekarang aja baru 1 minggu ini udah mendekati angka 150 EV-nya itu. Jadi kelihatan itunya iramanya udah nemu dia. Gitu. Yang ini baru duplikasi, dan duplikasinya juga ngajak teman-temannya yang nggak jauh. Yang tadi teman ML, teman dia di bengkel karena suka otak-atik motor gitu. Otomotif ya. Gitu 3 orang aja. Ada yang mutung di jalan nggak? Diajarin begini udah jalan, tapi ternyata di tengah jalan dia udah nggak mau ngiklan lagi gitu. Kalau yang gitu kita nggak nemu. Oh nggak nemu ya? Belum nemu yang itu. Kenapa? Saya nemu melulu. Kenapa? Karena mereka ada hasil, Pak. Kuncinya di hasil. Meskipun nggak ada hasil. dia ngejual sehari 1. Kalau sehari 1 kan sebulan 300 BP. 300 BP. Udah ketahuan duitnya. Gitu, udah ketahuan duitnya. Apalagi sekarang ini minimal kita 50.000. Kalau anak-anak yang jualannya udah lama, karena kan kalau di Kinet itu bisa di up harganya itu. Kalau di Kimat nggak bisa, enggak. Di Kimat itu harga flat gitu ya harga itu. Ini karena mereka udah tahu dari itu, nawarin ini kan mereka udah tahu. Kalau ke Jawa harganya standar, kalau ke Papua harganya ini. Udah pada tahu kan ya, di mana yang udah nggak nawar-nawar lagi, udah tahu lah itunya hotspot kayak gitu. Jadi mereka ngambilnya tendangan bebas. Kadang-kadang saya kalau ngejual ke Manokwari itu bisa 100.000. Kenapa? Dulu kan ke Manokwari ongkosnya mahal banget. Ya. Sekarang cuma 12.000. Saya ngejual tetap aja yang standar dulu, apalagi yang repeat order kan 220, nggak mungkin saya turunin. Tetap saya 100.000 lebihnya kan gitu kira-kira. Saya kemarin Manokwari 230 saya jual. Iya kemarin aku Jayapura
ongkos cuma 15.000. Murah kan. Jayapura itu kalau untuk kotanya pakai SAP 15.000, kalau Samday 22 kan gitu aja, sehingga kan standarnya itu 168 kalau kita ya, kalau pakai yang Samday itu. Tapi kita kan jarang ngejual di sini. Di atasnya. Kita itu ngejual jelek-jeleknya itu yang biasa itu 180. Ini paling jualan terjelek. Sepahit-pahitnya gitu. Saya ngejual 220 di sana pasang itunya, apalagi kalau Sentani ke atas. Cuman sekarang Sentani nggak bisa. Nggak ada yang nawar lebih murah. Ada. Kalau untuk Papua itu jarang. Jarang ada yang nawar. Ya? Jarang. Jadi kan nggak nawar. Biasanya kan nanya harga. Kalau dia nggak ada duitnya, katakanlah begitu, nggak jadi. Kalau dia orang ada duitnya itu nggak nawar lagi. Kalau Papua gengsi kalau nawar. Gitu. Iya. Langsung dikirim alamat. Langsung kirim alamat. Contohnya aku terakhir kemarin itu segitu terlalu murah ya. Iya. yang nggak jadi Nggak itu tahu biasanya ini dia soalnya. belum megang Nggak tahu. duit lah Megang istilahnya. duit. Kalau dia orang udah pegang duit mah nggak nawar. Kalau 200.000 mah cemen buat itu. Kenapa? Kopi biasa aja kapal api kan 200.000 per encengnya itu. Bisa Di sana naik itu. mahal. Iya mahal. Oke. Gitu. Jadi biasanya mainnya di sana, harga tendangan bebas kita Nah, di bebasnya sana. di wilayah timur. Iya. Kalau di maaf Medan gitunya, wilayah itu kita emang masih ada lah tawar Jawa gitu kompetisinya. Cuman kan sejelek-jeleknya Jawa itu kalau untuk 40.000 masih bisa ada. Iya. Masih Jual naikin sedikit jual gitu kan. 17 gitu ya. Mentok-mentoknya di 16 ya. Mentok-mentoknya di Di 16. 16 Pulau Jawa. Mentok-mentoknya itu 16, padahal kan 152 paling jauh kan gitu Iya. itunya. Itu jadi kita mainnya di sana teknisnya. Dengan komposisi semacam ini, artinya dibantu oleh teknologi ini, para katakanlah network builder Padang, Pak Asep yang itunya ini terbantu karena recruiting untuk anak-anak milenial sekarang bisa. Itu tinggal tadi ini kelemahannya itu bukan kelemahan. Saya kan bagian think tanknya, ada semacam surveyornya, ada analisa pasar, ada lain-lain. Kelemahan teman-teman itu di follow up. Artinya ini kan kadang-kadang jualan tuh ada jenuhnya, ada itunya, perlu sentuhan tadi. Ini Pak Asep, Pak Adang, kalau di kita ada Pak Endang, ini orang yang paling rajin muter bagian itunya. Kalau mereka kurang-kurang itu bengkelnya datangnya ke sini reparasinya biasa. Oh temuin Pak Haji kan itu. Gitu biasanya gitu. Kalau ada yang masih ini mau penyakitnya nggak sembuh-sembuh apa gitu dilihat apanya. Ada emang ada yang ngalamin itu Pak Ci, maaf. Yang benar-benar dia udah ngiklan tapi benar-benar nggak ada lead sama sekali. Kalau nggak ada lead nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau Pasti semuanya ada lead. ada lead. Kalau nggak ada lead itu kita belum pernah nemukan pernah kasus nemuin, ya? sama sekali. Lead rame. Pasti ada. Cuma di power Yang closing. ada itu di power closing. Oh, masalahnya ya. Masalahnya di Masalahnya. power closing. Kok saya keluhan yang paling banyak itu saya lead banyak masuk tapi Tapi nggak saya closing-closing. Nggak ada closingnya. closing. Nggak Tapi kan closing. pola jawabnya patternnya kan sama semua kan? Beda Pak. Oh, beda. Ada yang beda. Ada masing-masing upline itu Punya sendiri. ilmu dasarnya sama ya. Karena Cianjur ini kan urut-urutan asbabun nuzulnya dari awalnya ini Coach Erwan sama Coach Irfan Toleng dari sananya kalau untuk marketplace ya. Gitu di sini langsung tangkap Padang Pak Asep. Pak Asep. Itu cuman itu kan dengan sistem yang sangat standar awal-awal lah. Awal. Masih screenshot belum dapat polanya kita. Cikal bakal marketplace dulu kita di sini. Gitu. Dari sini saya masuklah ini keturunan dari Pak Asep ini kan. Ini ada adik saya. Cucu. Saya lucunya saya Pak Salimin masuk di Keling ini kan bukan masuk karena dipresentasi. Masuk karena dijorokin aja karena teman dekat kayak saudara gitu. Udah sih masukin sana gitu. Sayanya di sana di cicing. rumah. Cicing. Iya di sini. Kan karena teman dekat saudara gitu ya saya ada minta KTP kirim, minta nomor WA apa kirim, kening gitu. Itu dimasukin tapi setelah masuk kan kita nanya kumaha ya cara kerjanya ya masa saya masuk dipelajarin, dimodifikasi, di breakdown akhirnya menemukan tadi polanya itu alurnya semacam itu sehingga duplikasinya setelah ketemu konsep dasar sebetulnya nggak sempurna konsepnya cuman paling tidak untuk mendatangkan cuan udah bisa lah gitu
itu baru kita ini perkembangan agak cepet, bahkan tadi kenaikannya bisa 2 digit. Yang tadi angkanya masih angka 1, sekarang ini udah 2 angka gitu. Udah per bulan itu kenaikan omsetnya. Makanya Abi di grup itu udah langsung selamat Padang dan tim itu emang betul-betul signifikan dah. Baik itu meskipun pandemi ya. Meskipun pandemi. Dan bagi kami itu orang online pandemi nggak ngaruh Pak. Nggak ngaruh. Lebaran pun, puasa pun nggak ngaruh. Kenapa? Di sini puasa, di timur kan nggak puasa. Tentu puasa, iya. Di Bali nggak puasa. Di Bali nggak puasa. Gitu. Kami karena udah tahu mana wilayah-wilayah yang itunya. Dan ini nggak bisa dijelasin gini Pak. Ini harus dilakukan karena masing-masing orang itu punya daerah hoki masing-masing. Saya dengan Pak Asep ini bukannya itu di Jawa ini kurang hoki dan hampir jarang masang iklan di Jawa. Kenapa? Karena tingkat belinya itu, tingkat closingnya kecil. Tapi ada downline saya namanya si Ojan, dia nyaris nggak mau posting ke yang lain. Di Jawa terus. Mainnya di Pulau Jawa. Diikutin ada yang baru siapa yang keturunan Jawa itu? Si Mbak. Di Jawa terus. Kenapa? Di Jawa itu satu, emang tingkat closingnya bagi yang lain mungkin susah. Tapi kalau yang udah tahu wilayah itu, wilayah Jawa itu closingnya ada. Terus tingkat akurasi keterkirimannya kan paling 2 hari paling telat udah nyampe seluruh Jawa itu. Kedua, tingkat PHP-nya itu hampir nyaris 95%, jarang yang gagal. Iya, tingkat PHP ya, benar serius sebenarnya. Oh, kalau di luar pulau suka ada PHP. Ada, Pak. PHP-nya banyak. PHP itu bukan semata-mata karena orang yang nggak serius beli. Kan sistemnya komunikasi. Kurir telepon. Kadang-kadang dia orangnya lagi di gunung, kadang-kadang nggak ada sinyal, kadang-kadang lagi di laut, nelayan nggak bisa ngecas HP. Kan kurir itu 1 kali, 2 kali, 3 kali konfirmasinya. Kalau yang benar-benar juga kadang-kadang 1 kali aja, kedua kalinya dia bikin alasan sendiri. Bikin alasan karena kalau jauh ya, kalau relatif jauh. Sehingga tingkat keberhasilannya itu tetap ada yang gagal. Jangankan yang pemula, saya pun Pak Asep pun nggak dipungkiri barang udah nyampe ke sana gitunya orangnya nggak ada apa. Tapi di Jawa tingkat itu kecil, tingkat PHP-nya, tingkat gagalnya itu kecil kalau di Jawa. Itu karena mungkin medannya kan relatif terjangkau lah semuanya. Gitu. Itu rumusnya. Jadi ketika mereka ini udah habitnya jualan di sini, anak saya terang ngalibatkan aplena, terang ngalibatkan bapakna, sorangan. Anaknya udah bisa bangun tim. Itu yang tadi. Yang semalam, yang barusan, yang semalam. Malam 2 orang. Oh, yang semalam. Yang malam. Yang sidak ini, yang ngajarin Sendar. Anak saya. Mau ditemenin malu meren sama ayahnya mah. Orang lain mau ditemenin sama saya malah anak nggak mau. Kalau one on one, kalau home meeting, rata-rata anak-anak kita ini nyaris nggak minta itu. Kenapa? Karena kan yang diajarinnya langsung kepada praktek. Jadi nyaris presentasi ini sekarang Pak Salimin. Jadi kalau dulu kan buka paradigma apa semuanya, sekarang ini dibalik sistemnya. Mereka praktek dulu, jualan dulu menghasilkan. Setelah mereka menghasilkan baru kita arahkan pelan-pelan ke sistemnya ini seperti apa. Kalau dulu kan kita jelaskan dulu bisnisnya apa ini bla 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 sampai kita ngabusa ibaratnya panjang. Sekarang ini kalau home meeting, kalau one on one gitu langsung kepada praktek. Kenapa? Mereka kan presentasi simpel tuh. Jualan sama saya ada hasilnya ini. Terus kumaha cara anak kan tinggal gitu. Udah gini aja langsung. Kalau sistemnya bagian saya. Kalau sistemnya baru diberesin pelan-pelan. Home meeting apa. Jadi sekarang ini dibalik, Pak. Cara nyari duitnya dulu, setelah dapat buktikan dulu ada duitnya ya. Baru mereka nanti juga kan pelan-pelan, dan sekarang ini diuntungkan kan dengan teknologi ini. Mereka nyari informasinya itu dari Google, dari YouTube, dari apa, sehingga udah tahu keling itu dengan sendirinya. Karena kan sekarang ini balatak di dalam ini semua tinggal nyari. Tinggal nyari.
gitu. Anak-anak itu mereka tahu pelan-pelan bikin jaringan apa semuanya gitu. Jadi dibalik dan sekarang kan cukup dengan 55.000, katakanlah kalau dikasih produk dengan ongkirnya cuma 65 ke sini udah dapet itu 65.000. Dan kadang-kadang lipstiknya mereka ntar aja lipstiknya mah ngambil ke stokis lah, nggak usah dikirim ke sini, yang penting kan murah 50.000 kan. 55 lah sama admin ya kalau itu. Nanti kita ke stokis sambil nuker pucer produk baru diambil itunya gitu. Jadi Bandung, stokis Bandung ya. stokis Bandung kita ini ke LBC ya. ya LBC. ke LBC sana, Rumah cantik. Rumah cantik. Rumah Cantik itu. Jadi sekarang relatif lebih simpel itu, cuman kelemahannya kalau untuk yang lain ya kebanyakan sulit untuk itu Pak Salimin. Langkahnya di sini Pak. Jadi ini tetap harus ada orang-orang muda atau bukan orang-orang yang menguasai online-nya dulu. Online-nya itu boleh marketplace, boleh rumusnya apa, Nopan misalkan, apa WA apa semuanya, saya nggak tahu lah kalau yang lain. Kenapa? Di sini aja belum habis. Artinya ini omsetnya masih naik terus gitu kan. Kenapa ngelirik yang lain-lain lah? Sementara ini senjata ini, kapak ini masih tajam ya. masih tajam untuk itu kan. Makanya supaya anak-anak nggak pusing, kami ini tetap pakainya marketplace yang pertama. Udah terbukti, teruji. Saya aja 10 bulan terakhir ini dari mulai gabung Keling sampai sekarang nggak pernah kurang dari 400 biji. Mulai pertama gabung Pertama. gitu, itu rumusnya. Makanya ini harus punya orang kita dulu yang sini, sehingga kita ngebantuin ke jaringan ini kan udah ada yang cover kita Pak. Kita tinggal tadi kayak Pak Asep, kayak Pak Adang itu tinggal gongnya aja gitu. Nyari orang yang seirama dengan kitanya ini kadang-kadang gampang-gampang sulit, bukan gampang-gampang sulit gampang lah, ujungnya mah gampang gitu. Bukannya banyak sulitnya. Kalau di kita alhamdulillah benar, bukannya itu. Artinya kadang-kadang saya ini kalau bercanda dengan Pak Asep tadi itu, kata upline kita, para senior kita, kalau belum ditolak 1000 kali belum jadi crown ambassador kan gitu kira-kira. Sering didengar. Pemeo dulunya kan gitu ya. Sekarang ini nyaris kita ini nggak pernah ditolak. Karena kan bukan ngajak bisnis MLM, bukan suruh ngejual produk, beli dulu baru itu. Nih ada peluang bisnis, terus jualan online. Bahasa kadang-kadang anak-anak gitu, tuh ini hasilnya seperti ini. Atau milu, belum dijelasin apa-apa udah milu, udah gabung. Jadi nyarisnya gitu. Nyaris, jadi ini kita ini yang generasi ini nggak jadi crown ambassador semua kalau rumusnya gitu, karena nggak ditolak 1000 orang. Gitu rumusnya gitu. Jadi sekarang